النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ولكافة الأنبياء والمرسلين ولجميع الأولياء والشهداء والصالحين وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا لمصنف هذا الكتاب رحمه الله تعالى وبنية الشفاء والصحة والعافية والسلام والبركة والنصرة في الدين والدنيا والآخرة لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولأهل بيتنا ولإخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ببركة هذا المجلس وببركة هذا المسجد وببركة سورة الفاتحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Marilah kita berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Kita ulangi halaman 26. Baris ke-12 dihitung mulai bawah. Kita ulangi sedikit. Kita ulangi supaya manyaki. Kalau ada malam Sabtu kemarin yang kada paham masih atau kada turun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi bid darain amin. Mengenai haid dalam kurung menstruasi. Hendaknya seorang suami memberikan pengajaran kepada istrinya masalah-masalah yang ada kaitannya dengan haid. Jadi kita sebagai seorang suami khususnya wajib ini menyampaikan kepada bini kita atau anak perempuan kita yang sudah haid, atau kita punya saudara perempuan, pokoknya keluarga kita daripada golongan perempuan, ini wajib disampaikan. Misalnya menjelaskan tentang salat yang wajib diqadha. Bila ada ketinggalan sembahyang nang fardu maka wajib diqadha. Kita sampaikan dah. Karena ini ada kaitannya dengan masalah haid, masalah qada sembahyang nih. Sebab seorang wanita yang selesai haid, maksudnya ampih keluar darah haid. Kapan? Sebelum maghrib. Artinya masih ada waktu asar. Ya Allah, malam. Sekalipun hanya cukup digunakan untuk mengerjakan salat, maksudnya itu salat asar 1 rakaat, maka dia perempuan yang ampih keluar darah haid dah berkewajiban mengqadha, membayari salat zuhur dan asar. Nah itu wajib diketahui oleh perempuan. Jadi misalnya
perempuan, bini kita, anak kita kan perempuan ya Allah, nya haid ya Allah haid. Ampih keluar darah haid di waktu asar, maka para ujung-ujung asar nih, para maghrib nih, nang sekira-kira inya seandainya sembahyang asar tuh sempat sarakaat. Di situ inya ampih keluar darah haid. Berarti kalau ampih keluar darah haid wajib mandi. Mandi wajib. Niatnya apa? Sajaku mengangkat hadas besar daripada seluruh badan, fardukan Allah Ta'ala. Tolak niat mandi wajib. Niatnya itu dia sampai dulu banyak ke awak bohoboy hanya berniat gitu nah. Nah, imbah tuntong mandi wajib kan kada sampat karena kira-kira inya tuh sembahyang asar nggak ada sampat nah. Kenapa? Waktunya sempit. Tapi inya hampir keluar darah haid tadi masih ada waktu asar di ujung-ujung waktu asar. Sibuk-sibuk mandi, asalnya azan maghrib ya Allah. Nah, berarti mbah tuntung mandi wajib dia sembahyang maghrib. Sembahyang maghrib tuh kada qadaan, kada tunai lah karena di dalam waktunya. Sembahyang maghrib 3 rakaat. Imbah tuntung sembahyang maghrib 3 rakaat, berdiri pulang mengqadha sembahyang asar 4 rakaat. Karena tadi ampih keluar darah haid masih ada waktu asar. Jadi kita padahkan non bini kita, anak kita perempuan sembahyang asar di qadha. Nah, imbah tuntung sembahyang asar di qadha, mengqadha pulang zuhur waktu. Mengqadha pulang zuhur. Itu. Jangan asar aja sebuting di qadha zuhur kada. Nah, zuhur di qadha juga. Gitu. Lah. Amunnya inya misalnya sempat sembahyang asar dalam waktunya, berarti asar itu kada qadaan ya Allah. Contoh misalnya masih waktu asar masih panjang, sempatnya mandi wajib, kalau sembahyang asar kan tunai, berarti kada qadaan sembahyang asar, belum lagi masuk waktu maghrib. Nah, inya asar untung sembahyang asar mengqadha zuhur. Mengqadha zuhur. Jangan asar aja digawe zuhur kada. Nah, jadi zuhur di qadha zuhur. Kenapa jadi kayak itu? Karena zuhur asar mau digaya kawa dijamakan mangleh kalau orang musafir. Lawan juga ujar guru kita, kenapa zuhur di qadha juga? Karena babinian ini kemungkinan bisa juainya ampih kalau berdarah itu di waktu zuhur. Karena babinian haid ini biarlah ujar menurut kisah babinian juga kita kan ada suah haid. Inya bila nang paparak ampihnya tuh darahnya tuh pina berkurang warnanya gin sudah ada lagi nang kayak darah abang nah, berkurang. Dilihati misalnya minta maaf di kemaluan mudi kayak ada darah bang, tapi sekalinya darah tuh bakas nang zuhur tadi sekalinya, padahal asar tadi itu nya sudah kada ada lagi keluar sekalinya nang penghabisan keluar darah sekalinya waktu zuhur, cuman sadarnya waktu asar bisa juga kayak itu, makanya di zuhur itu di qadha, zuhur itu di qadha. Nah itu kita sampaikan lah lawan bini kita, anak perempuan kita. Itu kan ini ada kaitannya wong mengqadha sembahyang nih. Nah, adapun bebinian nang hanyar ini kada haid, kada haid ini artinya amun kada haid kan sembahyangnya nya sekalinya pak keluar darah haid. Ini pertama haid misalnya. Kalau ada haid misalnya di waktu zuhur misalnya di waktu zuhur. Sedangkan ini belum lagi sembahyang zuhur.
Berarti kena yang batontong haid kena itu zuhur tadi kodok. Misalnya ulangi lagi. Kan jam 2, jam setengah 3 itu kan masih ada waktu zuhur lah tah. Sekalinya babinian ini kain aja sembayang ya. Masih panjang waktunya. Tak kalau ada haid. Berarti kan akan ada sama sembayang zuhur tah. Haid masih seminggu, ingatakan lah zuhur tuh kita dikodok. Nunda-nunda pas ada sampai sembayang zuhur, haid. Ingatakan zuhur itu dikodok sewaktu. Kemudian seandainya ya bilanglah ampih kalau ada haid saya seminggu, ampih kalau ada haid tadi di ujung-ujung waktu asar tadi. Di ujung-ujung waktu asar mandi aja. Mandi bahadakan mandinya mesti beberapa jam atau tengah jam. Nyetai maghrib masuk yo. Maghrib, azan maghrib. Nah, ibadah mandi wajib tuh sembahyang maghrib lah. Sembahyang maghrib di dalam waktunya tunai pak untuk keadaan. Mengqada asar sewaktu karena tadi sampai kalau udah lahir di waktu asar. Mengqada zuhur pula sewaktu ya lah, karena asal zuhur itu mau dijamak imam mengkada zuhur nang pamulaan kalau ada haid tadi nang ada sampat sembahyang zuhur tadi dikodok ulang kan baik keputing tuh mengkada 3 jadi diperhatikan itu oleh perempuan. Ulangi lah. Sebab seorang wanita yang selesai haid sebelum maghrib, artinya masih ada waktu asar kita ampihnya kalau ada haid, sekalipun hanya cukup digunakan untuk mengerjakan salat asar maksudnya 1 rakaat. Seandainya sembahyang telah cuma ada kau sembahyang bang lagi nya di situ belum mandi wajib lagi. Seandainya sembahyang asar awas rakaat, artinya masih ada waktu asar. Maka dia berkewajiban artinya mengqada artinya tentunya setelah mandi wajib lah mengqada salat zuhur dan asar. Kadang-kadang sempat bang mengerjakan asar tadi karena sibuk mandi. Asar digawe, zuhur digawe yo asarakat. Asarakat sewaktu. Asar digawe zuhur di gawe yo maksudnya di koto. Nah eta. Paham ya kalau leh? Mau ada paham anu takon-takon aja lah, jangan diulang penjelasannya. Demikian juga apabila dia perempuan yang haid maksudnya selesai haid artinya ampih keluar darah stop haid sebelum subuh artinya lamun sebelum masuk waktu subuh itu masih ada waktu isya di ujung-ujung waktu isya orang mayat subuh tuh nah orang mayat di radio sebelum azan subuh itu ada masih waktu isya. Di situ perempuan ampih keluar darah haid. Apa aja wajib baginya maka belum. Kian dulu lah. Sebelum isya oleh iyalah. Demikian juga apabila dia selesai haid sebelum subuh bujuran. Sekiranya waktunya masih cukup untuk mengerjakan 1 rakaat salat isya. Isya lah. Isya kemarin bukan subuh. Sekiranya waktunya masih cukup untuk mengerjakan 1 rakaat salat isya. Maka dia perempuan itu berkewajiban mengqada salat maghrib serta isya. Nah, eta. Jadi bebinian haid yang elak haid. Pas ampih kalau darah haid di ujung-ujung waktu isya, para waktu subuh.
orang mayat nah. Lalu inya mandi padangan mandi kurang azan subuh menunjukkan masuk waktu subuh. Berarti kan sempat kelas sembahyang isya tah. Nah, jadi matuntong mandi wajib begini itu sembahyang subuhnya dalam waktunya tuh tunai itu kada kodoan sembahyang subuh 2 rakaat. Imam tuntung sembahyang subuh 2 rakaat mengqada isya. Sembahyang isya pulang 4 rakaat mengqada. Karena inya tadi hampir keluar darah haid masih ada waktu isya. Nah, sembahyang isya 4 rakaat. Imam tuntung sembahyang isya 4 rakaat mengqada pulang maghrib 3 rakaat. Ini yang penting, mengqada maghrib 3 rakaat. Kenapa? Sebab karena maghrib itu dia kawa dijamaahkan lawan isya bagi orang musafir. Lawan tadi kemungkinan ujar guru kita bebinian tadi bisa juga inya hampir keluar darah haidnya waktu maghrib. Kemungkinan. Cuman tahunya hanya waktu isya. Nah, itu. Lah kita sampaikan dah lawan bini kita, keluarga kita nama binian nih. Pamai kelak, kalau ulangi sekali lagi nah. Bebinian nang ampe keluar darah haid di ujung-ujung waktu isya, paparak subuh dah. Lalu inya mandi wajib. Padangan mandi wajib, azan subuh. Berarti nya ada sempat tuh sembahyang isya. Dalam waktunya imbah tontong mandi wajib sembahyang subuhnya 2 rakaat. Imbah tontong sembahyang subuh mengqada isya 4 rakaat. Karenanya tadi habis keluar darah haid di waktu isya. Imbah tontong mengqada isya 4 rakaat, mengqada pulang maghrib 3 rakaat. Wajib dah. Karena kemungkinan bisa juga inya sampai keluar darah haid di waktu maghrib bisa juga. Cuma hanya aku di waktu isya. Karena darah haid itu kan semakin hari pas ada para ampi itu warnanya kan kada lagi yang kayak habang hitam tau kada tapi cerah ada tapi lagi nah kayak itu misalnya bang jar inya ampe keluar darah haid di waktu apa ya kira-kira di waktu mana ya selain waktu itu waktu isya waktu isya sudah tadi di waktu isya sebelum isya sampai di waktu maghrib kan sebelum isya tuh ya sewaktu maghrib amun di waktu maghrib sampai keluar darah haid artinya mandi wajib sembahyang maghrib aja kada mengkada asar ada maghrib aja karena di kitab itu dijelaskan dibarengi dengan di kode sebelumnya itu di ujung-ujung waktu asar habis haidnya di ujung-ujung waktu isya gitu ya. Adapun di waktu maghrib walaupun di ujung-ujung waktu maghrib dia amunnya masih banyak waktu maghrib kalau sembahyang maghrib kila dalam waktunya amunnya di ujung-ujung waktu maghrib mandi wajibnya padangan mandi wajib masuk waktu isya masuk waktu isya berarti imbah tontong mandi wajibnya sembahyang isya kena ya kala sembahyang isya sembahyang namanya waktu tah lalu kita mangkada maghrib kada mangkada asar kada maghrib aja sebuting misalnya bang itu hampir misalnya waktu zuhur zuhur sekalinya ada pelakor namanya pas maghrib ya nanti kayak pembuatan berarti tuh masih haid kok. Oke. Tidak di asin itu. Kada dihukumkan sembahyang berarti tuh masih dalam masa haid kan kalau pulang tak misalnya inya sampai keluar darah haid di waktu zuhur misalnya di waktu zuhur tuh kapan nggak waktunya ya Allah di awal waktu zuhur pertengahan waktu zuhur pertengahan atau ujung waktu zuhur kah inya mandi wajib ya Allah kalau sempat sembahyang zuhur di waktunya kada
subuh kada. Kada mangkada subuh kada. Johor aja nang digawe. Amun kada sempat mengerjakan sembahyang johor gara-gara mandi kelelawasan, masuk waktu asar, sembahyang asar, johor kagak nah eta. Adapun seandainya ampih kalau ada haid di luar waktu sembahyang, di luar waktu sembahyang kan mulai timbul matahari waktu isyraq dah sampai gelincir matahari nang masuk waktu zuhur itu kan di luar sembahyang fardu tah. Di situ nya kan ada sembahyang seandainya ampih kalau ada haid di situ biar kena-kena gini mandi. Nya mandi wajib ini kada apa-apa pang ditunda-tunda. Pas hendak sembahyang johor hanya gini nya mandi wajib kena. Kada mengkadas itu kada nang digawe sembahyang karena di luar waktu sembahyang. Nah, lain nang diperhatikan oleh perempuan itu inya kalau ampih keluar haid di waktu asar atau di waktu isya. Makanya kita mengerjakan asar itu dan mengqada zuhur. Lah. Apa? Sudah kering. Pelan-pelan memang. Apabila istikhadah Bisa jadi ya yang banyak kan ada paham nih antara haid dan istikhadah. Oke, itu ada khusus bang babnya masalah nang berapa selama-lamanya haid ya lah, berapa sekurang-kurangnya haid. Itu sebenarnya kalau masalah darah penyakit itu perempuan tuh harus konsultasi panggil biasa lawan dokter gitu. Bujur kang ini darah haid darah penyakit kah? Kalau misalnya nang JRPI tadi ternyata itu darah tuh bukan darah haid darah penyakit, itunya wajib sembahyang. Wajib sembahyang bukan darah haidnya wajib sembahyang gitu. Jadi amun orang lah bisi penyakit keluar darah istihadah bukan darah haid dah. Inya tuh kan apa tuh namanya kada boleh berwudu kecuali masuk waktu. Ini ada dua orang. Nang satunya lalakian namanya silsil baul. Orang bukan makamih kada tiis lah. Nya ada juga kita bisa coba kamih itu kada tiis maksudnya bisa kali aja ada tiisnya. Mungkin kita waktu imbah tuntung makamih itu kada diurut atau kada bedehem kada istibra. Lalu ada tertinggal setitik di situ apalagi misalnya makamih berdiri. Nah, lalu misalnya sudah kita istrinya ya lah, tapi kan ada bedehem, ada diurut. Lalu kita bodoh, kita sembahyang, pas waktu kita sujud, lalu bina ada titik satitik Jepang, imbah itu kada ada lagi. Itu bukan silsil baul namanya, itu kami kada kada di istibra aja. Maksud silsil baul yang berkekalan kencing itu orang nang ibarat keran tuh los sudah. Nah, bila kita tuh memakai keran tuh mengkalawasan nah titik. Nah itu namanya nang silsil baul. Nang kada beambihan. Nah sama kalau bebinian namanya istihadah, keluar darah penyakit di kemaluan. Keluar kalau itu lain haid tuh, ini wajib sembahyang. Orang nang silsil baul bekami nang titik-titik itu wajib juga sembahyang dah. Bagaimana caranya? Masuk waktu zuhur misalnya ya Allah. Lalu kalau lelakian do, misalnya kita lakian nauzubillah min zalik panglah. Kalau misalnya sewaktu-waktu si penyakit kayak itu caranya kayak apa? Nah dibasuh dulu, diistinjai dulu, imbah diistinjai barangnya diikat kah? Atau pakai popok orang tua? Supaya titiknya tuh kadang-kadang tapi artinya kita basuh dulu kemaluan kita istinjai, hanya kita amun orang bahari kan kada kita pampres kan aja iyalah nang tukang tapi itu ngarannya pampres juga lah nang tukang jaga presiden tuh itu pas pampres lah. Nah jadi
masuk waktu dulu lah, masuk waktu dulu, artinya masuk waktu zuhur, hanya kita istinja, hanya kita ya perban ke apa kan supaya banyu kamihnya tuh kada karena selawar, karena tapi pakai popok kah, popok orang tua. Nah, imba kita popok itu kan iya titik sudah mengandung itu dimaafkan sudah bau dua ya kita bodoh kayak biasa. Bodohnya gini niatnya lain. Mun kita kan bodoh biasanya saja niatnya saja ke bodoh, padu Allah taala nih saja ke bodoh listibahatis shalah. Nawaitul wudu'a listibahatis shalah saja ke bodoh karena supaya memuliakan sembahyang. Beda niatnya orang yang berkekalan berhadas tuh saja ke bodoh untuk membolehkan sembahyang gitu. Niatnya nih, cuman nang rukunnya sama aja, nawan wudu nang biasa. Nah imbah kita bodoh sembahyang jadi waktu kita bodoh tuh nah titik cuma itu dimaafkan udah, dimaafkan, tidak apa-apa. Waktu kita sembahyang kita mana saja titik cuman sudah terkandung di apa tuh pampers kata dia namanya, nah itu pampers. Nah jadi kita sembahyang, cuma sembahyangnya untuk satu waktu sholat fardu aja, untuk satu kali sholat fardu aja itu. Kena anak sembahyang asar kena berganti pulang lah, kayak itu pulang. Adapun sembahyang sunat kenapa Pak? Nang wudhu gitu untuk menggawi sunat badiah, abliyah, johor kenapa Pak? Tapi kalau untuk sembahyang fardu terus tuh kadang-kadang 2 kali sembahyang fardu nang itu. Nah kalau bebinian tuh itu juga bebinian nang darah istihadah tadi, bukan darah haid tuh, ini wajib sembahyang. Orang kada tahu juga, kada bisa juga melihat kayak apa darah istihadah kayak itu bebinian tahu, dan bebinian itu pun nya tahu supaya nya tahu tuh konsultasi kah lawan dokter, supaya tahu oh ini darah penyakit pang nih, berarti wajib sembahyangnya tuh. Cuman wajib sembahyangnya itu nya kada boleh wudu dulu, ada sah wudu dulu, artinya belum lagi masuk waktu zuhur, belum lagi azan zuhur orang masih langgap wudunya ada sah. Jadi masuk waktu dulu, hanya wudu itu pun setelahnya diistinjai, dibersihkan itu pakai banyu, hanya pakai pembalut kayak pembalut. Nah, tadi pembalut nah hanyar. Kan Bapak wudu nang itu nang dipakai untuk baca Quran kan Bapak. Cuman nang kadang-kadang tadi untuk sembahyang fardu kadang-kadang adapun sembahyang Quran kan Bapak, gasan sembahyang sunat kan Bapak. Nang berkali-kali sembahyang sunat dengan wudunya itu kan Bapak. Nang kadang-kadang itu sembahyang fardu. Jadi itu untuk satu kali sembahyang fardu ya. Jadi begini tadi sudah di pembalutnya ya Allah. Jadi pas sudah di pembalut itu anak titik sudah terkandung di situ sudah kada apa lagi dimaafkan. Lalunya wudunya gitu deh. Nawaitul wudu'a, lapas niatnya listibahatis shalah. Banyu nih ya Allah, nah niatnya apa? Waktu itu saja kubur wudu untuk memuliakan sembahyang. Gitu. Betul gerakan wudu kayak biasa ya. Sembahyangnya untuk sembahyang sekali fardu ya. Nah kayak itu caranya. Kalau bebinian kalau ada istiadah atau lelaki yang silsil baul, nang terus-terusan titik kamih nih. Sama ada juga orang kayak ini. Ada di kemelon di kubur, ada di dubur. Iya ada orang yang penyakit apa tuh di keluaran di lubang bur itu darah. Imam Syafi'i itu bisi penyakit itu. Apa tuh? Kalau darah lamin lah. Jadi Imam Syafi'i itu sidin bisi penyakit nang titikan darah nah titik di burit. Jadi sidin waktu mengajar tuh betanah itu di bawah. Ibarat kita nih gayung betanah di bawah nah. Jadi duduk di kursi betanah di bawah titik sambil majar sidin. Imam Syafi'i walaupun penyakitan majar sidin. Nah orang itu sama aja kan
titik-titik darah di burit itu sama aja tak? Atau termasuk punya penyakit kayak itu juga. Artinya bila bodoh masuk waktu dulu langsung sembahyang nih. Masuk waktu dulu hanya bodoh hanya sembahyang. Nah, kayak itu. Demikian pengertian minimal sekurang-kurang yang harus diketahui oleh kaum wanita, dan kita lelakian suami wajib menyampaikan kepada bini kita sebagaimana ditegaskan dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Sedangkan mengenai berbagai bentuk ibadah lain yang lain, hendaknya sang suami mengajarkan kepada istrinya tentang ibadah fardu wajib maupun sunat seperti salat wajib juga nih dilajari ini nih, zakat, puasa serta haji. Ini bagi nang berkemampuan lah. Amun sembahyang kayaknya kita mampu aja pada tanah. Ini kita mampu aja nih ya Allah. Biar kita miskin ya Allah mampu aja sembahyang, berarti kita wajib ini belajar bab sembahyang. Zakat, namun zakat ini belum tentu. Mun kita ekonomi menengah ke bawah ya Allah seorang kada sugih yo jar. Amun kada wajib zakat, kada wajib belajar ilmu tentang zakat. Tapi amun orang nang sugih misalnya setempat berzakat setiap tahun berzakat itu wajib paminya belajar atau bab zakat. Puasa, puasa nih kayaknya kita wajib puasa ya Allah bulan Ramadan nih wajib belajar bab puasa. Serta haji, haji ini kan sebenarnya aneh. Men haji ini ya Allah bagi kita kada mampu kan kada wajib belajar bab haji. Bagi orang yang mampu haji aja wajibnya belajar bab haji. Sedekah ya Allah, artinya bersedekah tuh ya dengan duit yang halal ya Allah. Memberikan kepada orang nang, jangan kepada ahli maksiat, berzikir dan yang lain macam-macam lagi ibadah-ibadah yang lain nih. Diajarkan kepada istri. Apabila seorang suami memiliki kemampuan untuk memberikan pengajaran kepada istrinya sendiri, misalnya lakinya ini alim aja tah, berilmu aja tah, lalu lakinya seorang mempelajari di rumah, maka istri tidak diperbolehkan keluar rumah untuk menanyakan sesuatu kepada orang-orang alim, termasuk menghadiri majlis orang alim. Karenanya sudah cukup aja dengan ilmu yang diajarkan oleh lakinya di rumah. Biar kada usah lagi ke majlis alim bebinian tah. Cukup aja sudahnya di rumah lakinya. Nah, itu. Namun jika suami tidak mampu melajari karena lakinya misalnya jahil juga, karena minimnya ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh laki nih, maka sebagai gantinya dialah itu maksudnya lakilah, dialah yang harus bertanya kepada orang alim, kemudian menjelaskan kepada istrinya tentang fatwa yang diberikan oleh orang alim tersebut. Jadi misalnya kita jahil masalah agama, ada tahu juga nih masalah rukun sembahyang, wudu, masalah bab haid, bini betakonon kita, nah aja kita kada tahu juga nah bini kan langsung mengaji agama, janganlah kita sebagai laki ini menakonakan tentang tatakonan bini itu kepada ulama. Kita mendatangi ulama, itu kita tahu jawabannya, hanya kita jelaskan oleh bini itu. Batakon ini bisa juga belajar, kita belajar lawan ulama atau batakon ulama sudah dapat ilmunya, aja kita sampaikan oleh bini kita di rumah. Jangan langsung orang udah tahu jawabannya ya ikam jegin ya. Nah karena itu
Kita dulu sebagai laki nih menakut-nakan lawan tuan guru, datang lawan tuan guru. Ini permasalahan bini kita nih kayak apa gitu lah. Sementara sang istri tetap tidak diperbolehkan keluar. Nah ya Allah, lakinya nomor takon ulama ini. Apabila sang suami tidak mampu melaksanakan hal ini, maka sang istri wajib keluar untuk menuntut ilmu yang belum diketahuinya tersebut. Aku jalan laki sibuk juga mencari nah. Ini sampat batakon ulama ada sampat menuntut ilmu. Sibuk mencari lakinya nih, sibuk mencari nafkah misalnya nih. Ada sampat mana ulama maka bini ya sudah. Boleh ya sudah bini kalau rumah batakon wan ulama atau menuntut ilmu agama di majelis taklim misalnya. Seandainya suami melarangnya maka dia berdosa. Laki melarangnya jangan berdosa ya menuntut ilmu gitu ya. Laki berdosa. Soalnya dihalanginya kan tahu tentang kewajiban-kewajibannya. Laki berdosa. Jika sang istri telah mengetahui hal-hal yang wajib atas dirinya, maka dia tidak lagi diperbolehkan keluar untuk mendatangi majelis ilmu. Jadi kayak ini, nang diperbolehkan bebinian keluar rumah menuntut ilmu itu cuma ilmu fardu ain. Adapun ilmu nang sunat itunya kada dibolehkan apabila kada aman fitnah. Amunnya ilmu fardu ain maka wajib inya menuntut. Amun sudah inya tahu cukup ilmu fardu ain ini, inya kada boleh lagi keluar rumah. Apalagi misalnya inya keluar rumah menyebabkan orang kena fitnah. Demi misalnya menuntut ilmu nang sunat, ini ilmu nang wajib aja, ilmu fardu ain aja nang diperbolehkan binian ini kalau rumah menuntut, kecuali atas izin suami. Maka dia tidak lagi diperbolehkan keluar untuk mendatangi majelis ilmu kecuali atas izin suami. Itu pun kalau lakinya mengizinkan ya Allah. Lakinya kan mengizinkan udah boleh. Lakinya bapak kamu kalau rumah juga ikam tahu juga sudah tentang kewajiban fardu ain, fardu kifayah, fardu sunat biar kada tahu kan kada bapak juga. Nah akhirnya laki kan yang melarang nih. Laki itu kan kada berdosa melarang atau dan bini itu kada boleh kalau rumah amun sudah tahu tentang fardu ain lalu inya hendak mencari ilmu nang sunat saja tapi lakinya kada mengizinkan misalnya. Nah kada boleh. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kalau sambungannya itu waquduhan nasu wal hijarah ya Allah. Surah At-Tahrim ayat 6. Hai orang-orang yang beriman. Kita nih maksudnya nang di kitab Tuhan nih. Peliharalah diri kamu maksudnya dan keluargamu dari siksa api neraka. Quran surah Taubah. Surah Taubah At-Tahrim ayat 6. Yang bahan bakarnya manusia itu sendiri ya Allah, bahan bakar api neraka dan batu. Waquduhan nasu wal hijarah. Jadi ayat ini menegaskan bahwa orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman, kita nih ngaku beriman nih, maka wajib menjaga diri serta keluarganya dari siksa neraka, yakni istri serta anak-anaknya dan siapa saja yang disebut sebagai keluarga. Wajib untuk dijaga dan dipelihara dari berbagai bentuk perbuatan maksiat yang menyebabkan mereka masuk ke dalam siksa neraka. Termasuk maksiat tadi kada sembahyang ya Allah. Nah, gara-gara kada ilmu
meninggalkan sembahyang deh. Misalnya walaupun satu waktu. Nah, juru bicara Al-Quran yang bernama Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi sekaligus sepupu Nabi, seorang mufassir, memberikan komentar atas pengertian ayat di atas. Hendaklah kamu memberikan pengajaran kepada keluargamu dalam urusan syariat Islam. Artinya wajib kita menjaga diri kita dan keluarga kita daripada api neraka. Itu caranya kita melajari tentang perkara-perkara agama kepada keluarga kita, supaya tahu di agama nih, supaya tahu nama-nama haram, nama halal. Ada masalah yang ayat tadilah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara tadi waquduhan nas wal hijarah. Ada kisah lah, kisah apa tuh, kisah batu. Kan Nabi mengilangi anak Sidin, Siti Fatimah, mengilangi anak Sidin, Siti Fatimah. Siti Fatimah waktu itu sudah berlaki, sudah beranak. Siti Fatimah nih Sidin sambil memirik gandum, pemiriknya itu batu, mirik gandum. Bahara guruma, Nabi datang. Saya Siti Fatimah nih Sidin sambil menangis. Sidin, kenapa ajar Nabi? Fatimah menangis. Yang membuat lo menangis yaitu pekerjaan rumah tangga dan memirik gandum nih. Mungkin Siti Fatimah lapah kalau Sidin. Kalau malah ada divisi pembantu di rumah karena miskin. Sidina Ali orang miskin. Artinya pandiripang suami ulun Ali ini supaya mencariakan jariah itu budak perempuan agar membantu ulun dalam rumah tangga. Lalu Nabi pun Sidin beparak ke itu batu yang gasan memirik gandum dah. Nah, beparak Sidin. Lalu Sidin berpandir, wahai batu, berputar dengan sendirinya batu tuh, berputar dengan sendirinya dan memirik dengan sendirinya akan gandum itu sehingga menjadi tepung. Karena orang Arab tuh kan gandum ya Allah dihaluskan menjadi tepung. Tepung itu nanti diadun jadi roti, dibakar jadi roti ya Allah. Nah, jadi memirik sendiri tuh yang tuh apa namanya batu itu, putar seorang sampai lanik nih diambilin Nabi gandumnya. Masih aja berputar terus. Ujar Nabi, wahai batu, berhenti. Nyarinya berhenti. Lalu berpandirlah si batu itu, wahai Rasulullah, seandainya pian suruh ulun nih untuk memirik gandum yang ada di timur, gandum yang ada di barat, gandum yang ada di sedunia, saya ulun akan memirik gandum seberataan di dunia ini atas perintah pian, karena ulun ini cinta lawan pian baratnya. Jadi ulun nuruti napa jajar pian. Kenapa? Karena ulun wahai Rasulullah takutan. Batu takutan. Kenapa? Takutan apa aja Nabi? Lalu si batu ini berpandir dengan bahasa Arab yang fasih. Kan ada jar batu ayat Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah keluargamu dan dirimu dan keluargamu daripada api neraka yang mana bahan bakarnya manusia dan batu. Sedangkan ulun ini kan batu juga. Maka ulun ini takutan kalau ulun ini jadi bahan bakar api neraka. Kan batunya takutan. Padahal batu itu kada pernah maksiatnya. Kada pernah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ujar Nabi bersabda, wahai batu, ikam jangan takutan, jangan sedih, karena aku memberikan kabar gembira kepada ikam bahwasanya ikam ini akan menjadi batu
salah satu batu rumah Fatimah di dalam surga. Han batu toleh batunya sembahyang kada bisa juga batu ini. Puasa kada bisa juga, ilmu kada bisa juga. Tapi karena inya cinta dengan Nabi Muhammad masuk surganya. Ada juga kisah nang apa tuh batang kurma ya kalau batang kurma nangis di Nabi bakas mimbar nang kada dipakai lagi karena sahabat mulakan mimbar nanya nangis. Isa kalinya batang pun buma menangis. Kenapa jadi menangis? Pian kada sayang lagi kawan ulun karena pian kada memakai ulun. Oh, orang ini sedih artinya kada aku tak bisa nupian lalu Nabi hibur artinya ikam ni termasuk kena masuk surga. Itu kan benda-benda nang kada bisa sembahyang, kada bisa puasa, kada bisa. Tapi karena ada cinta dengan Nabi Muhammad akan dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Maka oleh karena itu kita ini kalau umat Nabi Muhammad ini lebih lagi harus mencintai Nabi Muhammad SAW supaya kita dapat syafaat Nabi Muhammad. Tandanya cinta apa? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Tandanya cinta kepada Allah ngikuti Nabi Muhammad. Karena apa ngikuti Nabi Muhammad itu tandanya cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi ada kisah berkaitan dengan ayat ini, kisah batu. Batu itu kotannya jadi bahan bakar api neraka. Dan ada di dalam riwayat diceritakan neraka jahanam dah. Neraka jahanam kita mendengar kisahnya aja ngarannya. Neraka jahanam itu berlindung kepada Allah daripada panasnya api neraka. Neraka jahanam ini berlindung kepada Allah daripada panasnya api neraka. Lebih-lebih seharusnya kita ini berlindung kepada Allah supaya kada masuk neraka. Kemudian terus yang ketujuh, ini kan kemarin nang supaya nang dalam rumah tangga nang harmonis kejar ya Allah. Nah, nomor 7 apa nang harus dilakukan supaya rumah tangganya harmonis ya? Memberikan pendidikan tentang akhlakul karimah kepada seluruh anggota keluarga. Artinya melajari akhlak, bagaimana akhlak Rasulullah. Tentunya dengan contoh, mencontohkan. Sebab manusia yang sangat berat siksanya di hari kiamat nanti adalah orang di mana keluarganya bodoh dalam permasalahan agama. Nah, jadi ada disebutkan dalam riwayat hadis bahwasanya orang yang paling sakit siksanya di akhirat itu keluarganya bodoh masalah agama gara-gara inya kada melajari agama. Contoh misalnya kita nih, gara-gara kita kadang melajari bini kita tentang akhlak mulia, kepada anak kita tentang agama, lalu anak kita nih bungol, bini kita nih bungol, nya sembahyang kadang-kadang peduli, bodoh tentang agama nih. Kita sebagai kepala keluarga nantinya yang paling sakit kena disiksa di akhirat. Nah, itu. Contoh misalnya apa ya contohnya ya nang contoh bisa mencontohkan lah mungkin ada salah contohnya lah terus saja. Nah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar nya ada orang nih melajari sabar tapi kada sabar ya contohnya melajari sabar tapi kada sabar. Anak betagih misalnya anak betagih nukar pintol misalnya nukar pintol ada seorang kan berduit misalnya sabar nah kayak kita nih kada berduit betul pulang betagih pulang nukar pintol sabar nah kayak kita kada berduit sabar minta nukar pintol sabar itu sabar lah itu
Berarti kan sabar, abahnya itu akhirnya menyarik tahan. Kadang-kadang kita mau jadi bersabar tapi kita nggak ada sabar. Sabar nak wah ya, menyarik ke anak nih. Turanya abahnya kada sabar. Nah itu contohnya tuh deh. Kita bisa melajari orang aja tapi kita bisa kena menggawi juga. Nah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW telah bersabda, kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyyatih. Fal imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyyatih, wal rajulu ra'in fi ahlih wa mas'ulun an ra'iyyatih. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyyatiha, wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyyatihi. Warrajulu ra'in fi mali abihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Panjang hadis Nabilah. Rawahu Ahmad wal Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Tirmizi. Berlima nama riwayatkan hadisnya. Imam Ahmad, Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan Imam Tirmizi. Ujar Nabi, setiap kamu adalah pemimpin. Kita ini hakikatnya sebenarnya pemimpin lah. Kayaknya kan di danang rakyat nah. Hakikatnya bedanya pemimpin lah. Coba perhatikan hadis Nabi ini. Setiap kamu adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang imam penguasa, contohnya sultan, presiden, gubernur, bupati, camat, ya Allah, pembakal, adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Artinya bila kekuasaannya itu besar, itu berat lagi nanti tanggung jawabnya di akhirat. Inya akan bertanggung jawab atas yang dipimpinnya itu. Contoh misalnya, amun kita lah melihat ini hadis lah. Bisa kedua nih sih kita mencalonkan diri, contoh misalnya sebagai presiden. Contoh lah ya, presiden lah. Ada misalnya rakyat seikong yang kelaparan nih. Seikong yang kada diperhatikan nih. Itu kira berat tanggung jawabnya di akhirat walaupun seikong. Apalagi misalnya banyak rakyatnya yang miskin, kan berat kelak. Ada seikong yang kelaparan, itu baru masalah perutnya. Padahal dalam hadis ini bukan cuma pemimpin dalam masalah dunia aja, tapi pemimpin masalah agama. Artinya setiap kita punya bawahan, anak buah, itu masalah agamanya diperhatikan juga. Jadi misalnya kita menjadi seorang sultan, bagaimana kita usahakan supaya rakyat kita itu dia makan, tidak kelaparan. Selesai, alhamdulillah. Kemudian kita usahakan malah supaya inya berilmu agama. Bila ada rakyatnya nang bodoh masalah agama sehingga menggawe maksiat, itu kena nang pemimpinnya tuh dapat dosanya. Kalau inya kada mau usahakan pendidikan agama kepada rakyatnya. Apalagi misalnya ada tempat judi kada ditutup, kan dia punya kekuasaan untuk menutup tempat judi, tempat maksiat dan lain sebagainya. Sehingga banyak misalnya rakyatnya yang bermaksiat itu dapat terus tuh dosanya yang pemimpin tuh. Seberapa banyak rakyatnya maksiat gara-gara inya kada mau usahai supaya dapat ilmu agama, situnya dapat dosanya. Nah, melihat nang hadis ini takutan kalau kita mencalonkan diri jadi pemimpin. Terus hadisnya, seorang suami menjadi pemimpin bagi keluarga dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Kita nih sebagai seorang suami kan kita bisi anak lah, bisi bini lah. Itu ibaratnya rakyat kita. Dan kita punya kewajiban kepada anak bini kita kayak usahain supaya inya makan juga, harus tempat tinggal, dan pendidikannya kita usahain supaya inya berpendidikan agama, supaya inya
jangan taguin yang haram kita usai kita. Jangan sampai nang cuma perutnya aja dipikirkan, pendidikannya kada, agamanya kada diperhatikan, anak sembahyang kada kah, telat kah, keluar waktunya kada jadi masalah aja. Nah itu bahaya kita. Kira-kira ditiwas Tuhan di akhirat kita nih. Karena itu tanggung jawab kita. Kemudian seorang istri menjadi pemimpin di rumah suami dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang bini bilang, ketika suaminya tidak ada di rumah, itu bini itu menjadi wakil laki, menjadi pemimpin rumah tangga. Ibarat anu kan presiden laki ini presidennya, bini wakilnya. Jadi bila presidennya kada ada, misalnya wakilnya nih. Kalau jadi nanunya penggantinya nih. Jadi bini kita dalam rumah tangga, ketika kita ada di rumah, bini kita tuh jadi pemimpin di rumah tangga. Jadi bila ada anak kita berbuat maksiat apa, bini kita tuh wajib menegur tuh. Atau misalnya ada sembahyang, bini kita tuh menyuarakan sembahyang tuh. Jadi pemimpin juga bini kita tuh dalam rumah tangga. Atau jangan ada di dalam rumah itu kemaksiatan. Bila ada kemaksiatan, bini kita tuh beranaya, bini kita tuh dapat dosanya. Bila kita ada di rumah, bini itu pemimpin juga. Seorang pelayan adalah pemimpin harta tuannya dan akan dipintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang pelayan, misalnya ada bos, ya Allah bos nih. Jadi bos ini banyak isi duit, lalu diminta jaga. Karena anak buah itu pemimpin, ya, jadi pemimpin artinya inya kan diamanah itu, maka inya harus amanah dalam kepemimpinan menjaga harta petuanannya itu. Jangan sampai khianat. Bila inya khianat, inya kita tanggung jawabnya di akhirat. Sama juga kita tuh lah mengambil lupa nafkah, manore kah, mangatam kah, batukang kah, menggawiakan ampun orang kah, jurang gawiakan ampun kok ini upahnya sekian. Waktu itu kita jadi pemimpin, apalagi kita jadi mandor. Kita tuh harus jujur. Jadi pemimpin kita waktu itu. Contohnya ada jujur, kenapa? Bosku kan ada melihat juga nah, hantaikin dulu nah, berokok-rokok Padahal gaji diambil nih. Nah, begawi seharian, tapi istirahatnya 3 jam misalnya. Nah, itu khianatnya. Akan dipinta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya itu. Kena. Sama juga seorang pembantu misalnya dalam rumah tangga kan, ini sudah ditugasi ini. Kamu tugasi kamu ini. Soalnya kan menggawi nih. Khianat dah. Akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya dalam mengurus rumah tangga orang itu. Nih. Mana lagi? Maka mana tadi? Dan akan dimintai seorang anak menjadi pemimpin atas harta orang tuanya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Nah, anak misalnya yang lah, bah minjam kendaraan lah ya, kendaraan abah nih. Amun minjam kendaraan abah nih, jangan juga dijamping apa, dipretil itu kan amanah lagi katanya. Abahku juga aja, bujur ya abah. Tapi kan harta abahmu lain hartamu. Ini jamping akarnya, diperetilinya, betul mau dijemakannya kepada orang lain dan pada kita betulan tilang polisi ya pulang. Maka masih mengeridit abahnya nih, berarti anak itu khianat, diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya minjam nang sepeda motor abahnya dah. Jadi walaupun abah kita ya kelak kita minjam menambah kita nih, jangan juga kita berusaha. Ini kita sebagai seorang anak nih. Ini abah kita bisi kendaraan minjamlah kendaraan. Nggih ya abah. Anak ke mana? Anak ke Majlis Taklim Dawatu sana aja. Ya. Berarti nya boleh tuh ke Majlis Taklim Dawatu Hasanah ya tah.
menggunakan kendaraan. Amuninya balalah ke mana? Nah itu sudah khianat dah, haram dah. Atau misalnya diinjamakannya kepada orang lain, padahalnya kada padahal nambahnya haram gitu dah. Awannya minjamkan dari kamu, sobatlah aja, ayo aja, minjam aja. Padahal ampun nambahnya, berarti kada bojo dengan kepemimpinannya lah. Kemudian yang terakhir adalah apa? Maka masing-masing kamu adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Misalnya, bangnya orang nih belum berbini, belum beranak, dirinya sendiri nih. Dirinya sendiri pun pemimpin atas dirinya juga. Kan seluruh batang tubuh kita ini amanah kalah, yang diamani oleh Allah Taala kalah. Maka janganlah kita menggunakan tangan kita kepada yang haram, mata kita kepada yang haram, batis kita kepada yang haram. Karena kita akan diminta pertanggungjawaban atas amanah Tuhan ini. Tuh batang tubuh kita nih pemimpin juga. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud dan Tirmizi. Apalagi orang sudah berumah tangga tadi, rakyatnya siapa? Bininya, anaknya, maka dia wajib memberi nafkah, wajib melajari agama, mendidik agama supaya nanti di akhirat selamat barataan. Sebagaimana ayat tadi. Mudah-mudahan kita seberataan selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.